Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Pradipta, NIM 24014180112. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal internasional yang berjudul The Management and Memory of Fossils, Monumental Art in Postwar and Contemporary Italy, The Case of Luigi Montanarini's Apotheosis of Fascism. Jurnal ini ditulis oleh Nick Carter and Simon Martin dan dipublikasikan pada tahun 2017. Pada jurnal ini, penulis membahas mengenai pengelolaan memori seni monumental fasis di Italia sebelum perang. Dalam jurnal ini, penulis meneliti sebuah studi kasus tentang pemeriksaan sebuah manajemen seni, sehingga memberikan makna yang lebih luas lagi mengenai arsitektur monumental fasis pada saat sebelum perang. Pada jurnal ini juga dapat membantu untuk mengatasi kekosongan historiografi. Historiografi sendiri adalah kajian mengenai pengembangan sejarah. Dalam jurnal ini, historiografi dibagi menjadi 4. 1. Sejarah awal apoteosis dalam konteks konstruksi, perluasan, dan kepentingan politik yang berkembang dari Fosso Mussolini pada tahun 1930-an. Yang kedua, sejarah awal pasca perang dari apoteosis sebagai bagian dari diskusi yang lebih luas tentang cara otoritas di Italia. Yang ketiga, menganalisis keadaan seputar penemuan apoteosis pada pertengahan tahun 1990-an. Yang keempat, manfaat dan risiko yang terkait dengan pelestarian seni monumen fasis dan arsitektur di Italia kontemporer. Apa sih tujuan dari jurnal ini? Dalam jurnal ini, penulis memiliki tujuan agar para pembaca dapat berpikir ideologis seperti negara Italia, yang tidak mudah hancur pada saat negara Jerman bergerak cepat untuk menghancurkan artefak-artefak dan beberapa karya yang ada di Italia dengan menggiring semua jejak Nazi. Jejak Nazi sendiri itu pasukan Jerman setelah periode perang tersebut. Namun hal tersebut tidak dapat terjadi karena ratusan orang di Italia dapat berpikir secara ideologi. Sehingga beberapa patung, mosaik, mural, dan artefak lainnya dapat bertahan hingga periode Republik. Pada jurnal ini terdapat tujuan pelajaran mengenai tentang fasisme. Fasisme sendiri adalah prinsip kepemimpinan dengan otoritas. Karena jika dilihat sebagian besar orang-orang telah mengabaikan artistik dan warisan arsitektur kediktoran, dan tujuan yang lain yaitu pembaca diberitahu banyak hal tentang bagaimana masyarakat itu meyakini memahami masa lalu itu, dan juga keprihatinan mengenai remehnya masa lalu tentang fasis republik bersejarah. Penjelasan akhir mengenai jurnal ini membahas mengenai sejarah di Italia yang dijajah oleh jejak Nazi atau pasukan Jerman, dan juga pemahaman tentang apoteosis sebagai studi kasus untuk memeriksa manajemen makna dan ingatan seni monumental fasis dengan lebih luas lagi, dan kontemporer di Italia setelah perang. Bagaimana pada saat itu masyarakat tertentu berurusan dengan berbagai warisan seni, seperti situs-situs sejarah, bangunan atau patung, monumen, dan artefak yang secara historis penting pada saat setelah perang. Namun, hal itu membuat masyarakat di negara Italia sangat terbebani oleh histori masa lalu tersebut, karena pada masa itu memiliki banyak ragam karya seni dan banyak seniman terkemuka pada periode antar perang. Namun sejarawan kurang memerhatikan sisa-sisa seni dan para seniman tersebut pada saat antar perang berlangsung. Sehingga bertetapan dengan kepekaan kritis baru, Kementerian Warisan Budaya mulai menaruh perhatian aktif pada karya seni pada tahun 1980-an dan menempatkan sebagian besar karya seni
tersebut di bawah tindakan perlindungan dan memberi kementerian wewenang untuk mengarahkan CONI untuk melaksanakan pekerjaan restorasi. Dan karya seni tersebut akan diserahkan kepada generasi penerusnya, agar generasi penerusnya dapat membawa kesadaran akan memori peradaban mereka pada saat itu. Dalam jurnal ini, sangat sulit untuk melihat bagaimana pelestarian yang tidak kritis dari karya seni monumental fasis seperti apoteosis, sehingga dapat membantu orang Italia untuk memetabolisme dan memahami fasisme seperti yang diharapkan. Terima kasih, sekian dari review dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.